Halo semua, selamat datang di channel Rebah Bangun. Nah, sekarang gue mau berbagi caranya berkendara mobil yang baik dan benar. Sebelum kita berkendara, alangkah baiknya kita tahu dulu kondisi mobil kita prima atau enggak, sehat atau enggak. Nah, apa aja sih yang perlu kita dicek? Itu di mesin, interior mobil, ban, wiper. Nah, sekarang kita ke bagian yang paling wajib kita cek. Nah, yaitu bagian yang ada di dalam mesin atau di dalam kap mesin. Nah, di dalam kap mesin itu ada apa ya sih? Ada banyak. Ada wiper, radiator, minyak rem, oli, dan filter udara. Nah, yang pertama akan kita cek dari yang paling simpel dulu, yaitu air wiper. Air wiper ini berfungsi sebagai penambah air pada saat hujan masih rintik-rintik atau membersihkan debu. Nah, kenapa pakai air wiper? Karena kalau kita nggak tambahkan air wiper, kaca bisa baret karena kekurangan air. Nah, tapi air wiper ini sebaiknya digunakanlah air khusus wiper, jangan air sampo. Kenapa? Kalau pakai air sampo saat udah kering, kaca akan menjadi jamur. Kalau udah berjamur, kita berkendara bisa nggak nyaman, apalagi di malam hari. Ada cahaya dari seberang, dari lawan arah, nah itu akan membayang, membuat kita berkendara nggak nyaman atau pusing. Nah, itu dari wiper. Makanya sebaiknya sebisa mungkin gunakanlah air khusus wiper. Nah, selanjutnya kita ke bagian radiator. Radiator ini berfungsi sebagai pendingin mesin. Makanya cek secara berkala radiator kita. Ceknya gampang. Di sini ada tabung. Tabung radiator sebagai penyimpanan air. Ada full dan low. Kalau air radiator sudah di bawah low, artinya kita harus tambahkan air radiator. Tambahkan air radiator dengan air coolant. Air coolant itu terbagi dua warna. Warna hijau dan warna biru. Warna itu nggak ngefek apa-apa. Hanya sebagai tanda aja. Misal ada kebocoran, kita gampang mendeteksinya. Nah, jangan gunakan air radiator dengan air tanah atau air mineral. Kenapa nggak pakai air tanah atau pakai air mineral? Karena kalau kita pakai air tanah, radiator akan mudah panas. Karena sifat dari air tanah atau air mineral itu gampang panas dan gampang menguap. Nah, makanya sebaiknya gunakanlah air radiator atau air coolant. Kalau pakai air tanah, radiator bisa berlumpur. Kalau udah berlumpur, sirkulasi di radiator udah nggak bagus. Nah, dan kalau pakai air tanah, gampang membuat radiator korosi. Air coolant sebaiknya kita ganti setiap 40.000 km sekali. Itu wajib kita ganti. Kenapa? Ya biar kondisi air coolant itu tetap bagus, tetap prima. Jadi nggak membuat mobil gampang overheat. Kalau mobil sudah overheat, kita pasangkan jalan, bisa membuat mesin rontok. Ya paling nggak telur mesin. Makanya sebaiknya jangan sampai overheat dan sering-sering cek secara berkala radiator kita. Nah, kalau udah mesin overheat, jangan sekali-kali buka dari sini. Dari tutup sini. Mending kalau udah ada indikator mesin panas, langsung minggir aja. Tunggu beberapa saat hingga dingin. Baru kita tambahkan air lagi. Itu pun namanya dari tabung. Jangan dari sini. Oke? Itu teman-teman semua. Itulah pentingnya radiator. Menjaga mobil kita agar jangan sampai turun mesin. Nah, selanjutnya kita ke bagian aki. Aki ini terbagi dua, teman-teman. Basah dan aki kering. Yang lazim digunakan zaman sekarang adalah aki kering. Kenapa? Pakai aki kering banyak digunakan karena nggak ribet, tinggal pakai aja free maintenance. Nah, tapi bedanya dengan aki basah biasanya di harga. Harga aki basah lebih murah. Nah, tapi aki basah bisa lebih awet, tergantung kita caranya merawat. Nah, rawat air aki juga ada caranya. Jangan sampai air aki kurang dari lower. Kalau udah kurang dari lower, wajib kita tambahkan air aki. Nah, cara menambahinnya gampang, tinggal tambahinnya di sini. Buka satu-satu ya, satu-satu buka. Nah, tambahin lagi, pakai air aki. Dan nambahinnya pun nggak boleh lebih dari upper. Kalau lebih dari upper, artinya full sirkulasi di aki udah nggak bagus. Nah, mobil ini dulu
dari baru tahun 2014 baru ganti aki sekali di tahun 2019. Berarti kurang lebih itu aki bertahan 5 tahun menggunakan aki basah. Kalau emang teman-teman semua bisa ngerawatnya, aki basah bisa lebih awet. Nah, nah makanya rawatlah aki kalian. Tapi kalau kalian nggak mau pusing-pusing, nggak mau ribet-ribet, gunakan aki kering. Udah, tinggal pakai aja. Nah, selanjutnya kita ke minyak rem. Minyak rem ini kita hanya perlu cek aja sih. Jangan sampai minyak rem itu di bawah minimum. Kalau minyak rem di bawah minimum, kemungkinan besar ada kebocoran pada sistem pengereman kalian. Nah, kalau udah sampai di bawah minimum, segeralah cek ke bengkel. Jangan sampai kalian pasangkan jalan. Nah, cuman jangan khawatir juga, misal dari maksimum udah kurang banyak, tapi belum sampai minimum ya. Mungkin kampas kalian habis, karena air minyak rem ini akan ada di kaliper rem. Nah, intinya sering-sering cek mobil kalian. Oke. Kita selanjutnya akan ke oli. Nah, oli itu pasti teman-teman tahu semua gimana cara ngelawatnya. Teman jangan sampai lalai juga. Karena banyak orang lalai ganti oli mobil, akhirnya mobil jadi turun mesin. Karena olinya sampai kekurangan oli, olinya habis segala macam. Nah, makanya oli itu direkomendasikan 5.000 km sekali ganti. Sebaiknya tapi sebelum 5.000 udah ganti. Karena mengingat Indonesia yang panas, apalagi teman-teman semua yang tinggal di Jakarta. Udah panas, macet. Makanya sebelum 5.000 km sekali ganti oli. Nah, kita juga bisa ngecek tekanan oli gimana dari stick ini. Nah, cabut aja sticknya. Kalau sampai oli itu di bawah garis yang di bawah ini, artinya oli udah sangat berkurang banyak. Biasanya itu terjadi di mobil-mobil tua. Mungkin udah ada rembes segala macam. Nah, makanya orang yang memiliki mobil tua wajib sering cek olinya. Takutnya udah ada kerembesan. Kalau ada rembes ya segera gantilah. Mungkin di packing mesinnya, nah, itu udah ada rembes. Sebaiknya bawa ke bengkel. Nah, di mobil juga ada namanya oli transmisi. Oli transmisi, ya transmisi kita tahu ada matic dan manual. Kebetulan mobil gua mobil matic. Di mana kata banyak orang zaman dulu sih, katanya mobil matic itu ribet ngelawatnya. Menurut gue sih enggak ya. Apalagi dengan teknologi sekarang, ya tinggal pakai doang, injek rem gas, udah tinggal pakai aja. Nah, emang agak sedikit effort, di mana ada penggantian oli yang lebih besar daripada oli manual. Transmisi manual juga ada penggantian oli, sama seperti matic. Cuma bedanya matic lebih besar dan manual lebih sedikit. Nah, oli transmisi biasanya diganti per 20.000 km sekali. Nah, kalau di matic 20.000 km sekali biasanya 3-4 liter. Nah, di kelipatan keduanya berarti 40.000 km sekali harus ganti flashing. Flashing artinya seluruh di gearbox maticnya diganti. Nah, kalau yang 20.000 itu hanya yang ditabungnya aja, karter olinya aja yang diganti. Mungkin ya 3 liter tadi. Nah, kalau udah flashing bisa sampai 12 liter. Nah, kalau di mobil manual cuma ya mungkin 3-4 liter, tergantung mobil masing-masing ya. Nah, itu bedanya. Sama-sama ganti transmisi, ganti oli transmisi. Nah, di mobil manual sebenarnya kalau memang kalian nggak pinter pakainya, misal habis ganti gigi kaki masih di kopling, yang kadang-kadang kenyek dikit. Nah, itu sebenarnya bisa merusak kampas kopling. Nah, kalau kalian menggunakan mobil secara seperti itu, ya besar kemungkinan lebih banyak pengeluaran di mobil manual karena sering ganti kampas kopling. Apalagi ditanjakan misal nggak terlalu pinter ngoper giginya atau ngepas koplingnya, bisa bau banget kampas kopling. Kalau udah begitu, ya otomatis kampas kopling cepat habis, yang otomatis ganti. Nah, makanya bedanya sama matic. Kalau matic ya tinggal pakai aja, nggak akan ngefek kemana-mana kalau dari penggunaan ya. Kecuali masalah di matic adalah yang sering terjadi adalah di lampu merah harusnya agak lama tetap di D. Nah, itu akan ibaratnya matic bekerja terus tapi kita rem. Nah, itu sebenarnya yang bisa membuat matic cepat kena juga. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, tergantung teman-teman mau pilih yang mana.
Tapi zaman sekarang kayaknya udah kebanyakan mobil matic semua. Karena ya itu, nggak terlalu capek, perawatan juga udah simple. Sama-sama hampir mirip-mirip aja. Nah, oke. Mungkin cukup di situ teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe.